Oke, masih kita lanjutkan tentang materi Hindu-Buddha. Kita akan membahas masih ada 3 kerajaan lagi. Yang berikutnya kerajaan yang disebut dengan Kerajaan Mataram kuno. Pak izin minum Pak. Ya, silakan. Pak izin minum Pak. Pak, alah. Izin minum Pak. Gila. Oke, Mataram kuno itu dia sudah bercorak Hindu dan Buddha. Dari mana kita tahu corak Hindu dan Buddha? Karena nanti ada yang pertama, candi Hindu itu bisa kita lihat dari Candi Prambanan. Ini yang bercorak Hindu ya. Kemudian ada Candi Buddha. Candi Buddha itu ada Candi Borobudur, ada Candi Pawon. Nah, ini mengenai Mataram kuno. Mataram kuno ini satu lagi ada Prasasti Canggal. Nah, di Mataram kuno ini didirikan oleh pendirinya adalah Sanjaya. Kevin saja. Oh, gila. Sanjaya tuh yang ngedirin semua. Iya, yang mendirikan kerajaan Mataram kuno. Namun, guys, perhatikan. Namun, setelah Sanjaya meninggal, maka Mataram terbagi 2. Ada Mataram Hindu, ada Mataram Buddha. Dari mana kita tahu? Karena muncul 2 dinasti. Yang pertama ada dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya itu tetap beragama Hindu. Dan yang kedua adalah dinasti Sailendra. Nah, dinasti Sailendra itulah yang nanti sudah beragama Buddha dan membangun candi-candi Buddha tersebut. Kalau kamu perhatikan, candi-candi itu dibangun sangat wah ya, monumental. Berarti perlu dana, perlu pemikiran yang sangat maksimal untuk tersebut. Apalagi kalau kita lihat di Candi Prambanan, di Candi Borobudur, pasti dibangun oleh raja yang punya pengaruh yang sangat kuat dan mampu menyehatkan ekonomi kerajaannya. Nah, kemudian dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra itu nanti berhasil dipersatukan oleh seorang raja yang bernama Rakai Pikatan. Bukan Raka, beda Raka yang itu, ya kan? Yang itu tuh. Sebut aja dia Raka gitu. Oke. Rakai Pikatan ini dia berhasil mempersatukan dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Beliau ini berasal dari dinasti Sanjaya ya. Sewaktu beliau menikah dengan putri dari dinasti Sailendra yang bernama Pramowardhani. Oke. Nah,
Dan kalau kita lihat selain yang sering ditanya adalah bagaimana proses keruntuhan kerajaan tersebut. Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama itu adalah gara-gara bencana alam, terutama nanti meletus gunung berapi. Gunung berapi yang di sana adalah Gunung Merapi ya. Jadi berapi-merapi. Iya, gunung berapi itu artinya ada apinya, coy. Oke. Kemudian yang kedua gara-gara diserang oleh kerajaan Wurawari. Nah, kerajaan Wurawari itu dianggap sebagai lain Warawiri. Kalau Warawiri sana kemari gitu lah ya. Nah, beliau ini Warawiri ini dianggap sebagai kelompoknya atau dibantu oleh Sriwijaya. Jadi ternyata antara Sriwijaya dan Mataram kuno ada permasalahan. Kenapa? Pramowardhani adalah saudara dari Bala Putradewa. Bala Putradewa kalah perang terhadap Rakai Pikatan. Rakai Pikatan berhasil mengalahkan Bala Putradewa dan Bala Putradewa melarikan diri ke Sriwijaya. Bala Putradewa adalah juga merupakan anak raja, keturunan Raja Sriwijaya, maka dia bisa menjadi raja di sana. Jadi Bala Jadi apa? Iya, lalu berkembang dia jadi Baladewa gitu. Wow. So, iya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Berikut kita bahas Singosari. Bapak coba yang nomor 2 itu diserang oleh Wurawari. Bagaimana kronologi sehingga Diserang oleh Wurawari ini gara-gara ya mereka hancur kerajaannya. Makanya keruntuh gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat Singosari ini didirikan oleh Ken Arok. Kemudian raja terbesarnya, guys, nanti aja ngobrolnya sayang ya. Raja terbesarnya adalah Kertanegara. Beberapa catatan Singosari. Yang pertama ada catatan tentang perebutan kekuasaan. Ini terkenal ini antara keturunan dari Ken Arok. Karena Ken Arok menikahi Ken Dedes, rupanya Ken Dedes itu istri dari seorang bupati. Tapi nggak usah lah kita jelaskan panjang lebar. Keturunan mereka lah yang nggak ada soalnya di UTBK soalnya. Kalau di pelajaran nanti bisa Pak jelasin. Ya. Lalu kemudian yang terkenal dengan ada bendanya yaitu keris Empu Gandring. Inilah alat yang dipakai untuk merebut kekuasaan, saling bunuh gitu ya. Jadi banyak pertumpahan darah. Kemudian Raja Kertanegara, beliaulah yang mempopulerkan istilah dari Nusantara. Dan bahkan Kertanegara berusaha untuk mempersatukan Nusantara.
Dan mempersatukan Nusantara itu nanti baru berhasil dilakukan pada masa kerajaan Majapahit. 5 menit lagi cuy. Let's go to. Oke? Let's go to. Masih fokus ya. Ada yang centil sana, cubit sana, cubit sini. Nah, inilah yang kanji itu. Kalau kanji ke lawan jenis masih mending. Ini ke sesama jenis pulau. Oke, lalu kemudian Singosari juga populer dengan ekspedisi Pamalayu. Termasuk ekspedisi Pamalayu inilah yang menguasai Sriwijaya dan daerah-daerah Melayu. Kemudian kerajaan Singosari juga terkenal juga karena Kertanegara berani menentang Cina. Di mana Kertanegara menentang pada saat itu saat Kublai Khan. Bayangkan utusan dari Kublai Khan pernah dipermalukan oleh Kertanegara. Utusannya bernama Mengki, dipotong telinganya, dipotong hidungnya. Iya. Itu Ji, berarti positifnya suara Pak itu merdu. Sehingga dia terbuai dan tertidur. Dan tidak bisa mendengar lagi. Oke. Nah, kerajaan Singosari itu runtuh karena diserang oleh yang bernama Kertajaya. Ulangi, bukan Kertajaya. Nama Jaya Katwang, keturunan Kertajaya. Di mana Jaya Katwang ini adalah keturunan kerajaan Kediri. Hubungannya Pak Charles apa? Ternyata Ket Arok itu berhasil membangun Singosari setelah mengalahkan kerajaan Kediri. Raja Kediri tersebut namanya Dendang Gendis. Iya. Gara-gara kulitnya hitam katanya, tapi hitam manis gitu ya. Oke. Hah? Pak bilang Raja Kediri, perasaan lo keturunan Raja Kediri lo. Jauh. Terakhir. Ada pertanyaan Singosari? Ada? Oke ya. Yang terakhir, kerajaan Singosari masih Hindu ya? Sekarang Judulnya Hindu Buddha kok sekarang Islam. Jangan sembung bawa gitar loh. Nggak nyambung, jreng. Iya. Nggak apa-apa. Berarti ada prosesnya. Kalau pening berarti ngikutin. Minimal ngikuti peningnya gitu. Oke. Ada juga pengaruh Hindunya sangat kuat. Kerajaan Majapahit disebut juga sebagai kerajaan nasional yang kedua. Yang pertama mana? Sriwijaya. Kenapa disebut kerajaan nasional? Karena wilayahnya mencakup wilayah Indonesia yang sekarang. Bahkan jauh lebih luas. Dia menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Halo, Shinji. Silakan bangkit, Nak. Betul sekali, ya. Itu kalau Majapahit.
Kemudian Majapahit punya tokoh terkenal, oh ya pendirinya. Pendiri itu adalah Raden Wijaya. Raden Wijaya inilah yang merupakan keturunan Ken Arok. Kemudian raja terbesarnya itu adalah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk yang nanti dibantu oleh Gajah Mada. Nah, Itu apa hayam? ya Hayam, bukan ayam ya, Hayam. Kemudian Majapahit ini yang sering ditanya dalam soal UTBK adalah bagaimana keruntuhannya. Keruntuhan Majapahit ada beberapa. Yang pertama itu disebabkan oleh adanya persaingan sesama keluarga raja. Namanya perang saudara. Jadi setelah Hayam Wuruk meninggal, maka keturunannya merasa paling berhak jadi raja. Jadi sehingga mereka saling berperang. Kemudian yang kedua itu disebabkan oleh meninggalnya tokoh. Meninggalnya tokoh ini adalah tokoh-tokoh yang dianggap mampu membawa Majapahit ke puncak kekuasaan. Pertama meninggalnya Gajah Mada, kemudian disusul meninggalnya Hayam Wuruk. Jadi artinya tidak ada regenerasi. Jadi kau pun disuruh orang tuamu sekolah, itu adalah regenerasi. Kenapa harus regenerasi? Biar ada yang meneruskan nama besar orang tuamu. Siap. Orang tuamu sekarang punya nama besar, cuy. Dan kau berhak untuk itu. Tapi kalau nggak mau pilih terserahmu juga lah. Yang terakhir, Majapahit itu runtuh diserang Demak. Demak inilah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Nanti akan kita bahas itu pada pertemuan berikut. Oh, krisis. Mantap. Oke. Yang belum ada kuisisnya silakan login. Yang belum silakan. Let's go to Bisa tolong bisa. Sebentar.